Aduh, emang paling nikmat tuh ngopi tapi nambah ilmu. Apalagi di ngopi di sini ngobrol perihal iman, nambah ilmu iya, nebelin iman juga iya gitu. Masya Allah. Berarti Mas Bayu tepat nih hari ini kesini pas ada Pak Ustadz datang ke sini ya kan. Makanya Lagi ada masalah nih. Pak Ustadz, kalau tadi Pak Ustadz bilang masalah boros nih, ini kan berarti ada kaitannya sama manajemen keuangan, pengaturan keuangan. Kalau di Islam sendiri ada nggak sih hadis lah mungkin atau ayat yang berbicara tentang manajemen keuangan? Islam itu agama paripurna. Mau A sampai Z hidup pasti semua ada aturannya. Termasuk pengelolaan ekonomi, pengelolaan keuangan. Allah tidak melarang Anda menikmati dan belanja sesuai kebutuhan dan kemauan. Mau beli cincin, mau beli baju harga 10 juta, kalau mampu silahkan. Allah tidak larang, silahkan. Tapi yang Allah tidak senang kalau Anda pelit. Menikmati baju harga 10 juta. Tapi tidak pernah kita dengar nyumbang anak yatim. Itu yang disebut at-takazur. Berlomba-lomba memperkaya diri, ngumpul, nikmati semua, tapi enggan bersedekah, enggan berzakat, enggan membantu orang susah. Maka orang seperti ini dia termasuk kategori pendusta agama. Apa artinya pendusta agama? Salatnya dusta, puasanya dusta. Bahkan sebagian ulama mengatakan syahadatnya pun bisa jadi dusta. Waduh. Nah itu bahayanya. Nah ada orang boros dalam hidupnya, makannya boros betul dalam hidupnya. Ya bisa jadi diimbangi kebaikan dengan rajin juga bersedekah. Dermawan dia. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya borosnya satu keburukan, dermawannya sebuah kemuliaan. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara hak dan yang batil. Borosnya sifat yang tercela, dermawannya sifat mulia. Tentu idealnya menjadi orang yang pandai mengelola keuangan. Bagaimana cara mengelola keuangan? Dia harus tahu mana yang kebutuhan utama, mana yang sekunder, mana yang primer. Nah, kadang-kala kita belanja berdasarkan hawa nafsu. Mau tahu namanya hawa nafsu? Coba kalau Anda masuk ke mall, rasanya semua mau dimiliki. Bener banget Pak Ustadz. Tapi belum tentu kita butuh. Iya emang bener. Ya kan? Makanya saya kalau bawa istri saya pegang terus tangannya. Loh kenapa sayang? Oh dia bilang orang, tahu wow Ustaz romantisnya. Pegang istri terus, bukan romantis. Kalau lepas tangannya banyak diambil. Supaya nggak masuk toko Pak Ustadz. Iya. Saya pikir emang romantis. Salah satu cara mendidik istri agar dia tidak boros, itu kalau ada keperluan kita harus sadari, kita harus tahu lebih awal, oh istri saya kebutuhannya ini. Maka kita belikan. Misalnya ulang tahun, kita tahu, oh istri saya butuh handphone. Kita belikan handphone, yang penting fungsi handphone terpenuhi. Apa fungsi handphone? Komunikasi. Ya, jangan sampai menjadi fungsi gengsi. Boros kan? Belum rusak HP-nya yang satu, beli lagi karena ada produk baru. Belum lagi dinikmati yang baru, masuk lagi yang itu boros. Iya. Itu yang kita takutkan tadi, kita masuk kategori at-takazur. Berlomba-lomba memperkaya diri, menikmati kekayaan, tapi enggan membantu orang susah. Maka orang yang pandai menyikapi hartanya, dia menikmatinya di dunia, tapi dia kirim juga untuk kehidupan akhirat. Balance. Mas Bayu Seimbang ya antara dunia sama akhirat. Mas Bayu, Ya, Pak Allah tidak melarang Anda, Mas Bayu, memakai kasur spring bed. Betul. Harga-harga 50 juta. Allah tidak larang, itu rezekinya Mas Bayu. Tapi kalau Mas Bayu pandai menyikapi harta, maka dia bilang, saya mau juga kubur saya nanti spring bed. Gimana caranya dikubur saya pakai spring bed? Kirim ke anak yatim. Di rumah pakai lampu merkuri, terang betul. Interior rumah kita luar biasa. Bahkan lampunya pakai apa sih itu baru nyala, mati. Canggih amat Pak Ustadz. Katanya sudah ada lampu. Ada yang kayak gitu. Ada kayak gitu. Disiulin mati gitu. Sensor. Oh, Ya kan? suara. Ya. Heeh. Nah, kita juga mau, tentu jangan sampai di dunia merkuri kita pakai lampunya luar biasa, tapi di akhirat gelap kubur kita. Maka orang yang pandai menyikapi harta, dia memanfaatkan hartanya dunia sampai di akhirat. Oh, jadi pertama nih kalau boleh saya ingat berarti harus kasih contoh dulu untuk mendidik istri. Iya. Ini dengan belanja juga. Dari Iya awal, juga. dari awal. Dari awal harus Ya. mendidik istri supaya tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Ya. Nah, kalau misalnya alasannya gini, Mas, beliin aku dong yang mahal biar aku bahagia.
Kan suami harus membahagiakan istri. Nah. Gimana tuh Pak Ustadz? Nah, kita beritahu sekarang apa kebutuhan mendasar soal yang mahal itu. Oh. Ya, oke sayang, saya mampu belikan kamu itu. Handphone paling mahal Ya, misalnya. saya belikan. Mm-mm. Tapi apa itu butuh kamu dalam hidupmu? Kebutuhan dasarnya komunikasi. Ya, oke, saya penuhi karena dia ada momen-momen tertentu mungkin kita penuhi. Tapi dijelaskan juga, sayangku, apakah tidak lebih bagus saya belikan kamu yang agak di bawah sedikit, yang 5 jutanya kau simpan untuk akhiratmu. Oh, gitu tetap dikasih. Kadang-kala kita suami kan tak mampu juga memberikan argumen yang bagus kepada istri. Akhirnya istri kita kurang pemahaman agama. Dan demi Allah ketika ada istri seperti itu, suami juga ikut bertanggung jawab. Karena dia gagal mendidik istrinya. Nah, itulah enaknya orang beristri tidak kenal sama istri. Hah, Tidak bagaimana? pacaran. Oh, kok bisa? Iya, karena kita sama-sama saling menghormati. Pacaran 5 tahun kan semua keburukan sudah dia tahu. Bener juga. Akhirnya tidak ada lagi penghormatannya setelah menikah. Sudahlah, saya tahu kau dari A sampai Z. Bukan tipu. Nah, akhirnya Astagfirullah. penghormatannya kepada suaminya Nggak ada. sudah hilang. Hilang. Dan ingat, ketika istri sudah tidak hormat sama suami, akan sulit mendidiknya. Tapi ketika suami punya wibawa, istri punya penghormatan kepada suami, maka dia punya segan. Ketika dia segan, maka dia punya penghormatan. Bukankah penghormatan itu adalah hal yang sangat mendasar bagi kita seorang suami? Biasa kita dengar, saya tahu kau lebih kaya dari saya tahu penghasilanmu lebih banyak dari saya, tapi tolong hargai saya sebagai suamimu. Itu kan? Saya tahu keluargamu lebih hebat, tapi tolong saya suamimu, hargai saya. Suami pasti pengen kayak gitu. Nah, Pak Ustadz. ketika suami sudah hilang penghargaan dari istri, sangat sulit untuk mendidiknya. Supaya nggak hilang gimana Pak Ustadz? Ya, makanya kita harus jadi teladan. Oh. Contohin yang baik. Contoh yang baik. Kan ada kadang-kala suami yang egois. Tidak adil. Istrinya disuruh pakai baju seadanya. Tapi dia, Dia glamor. wah. Kan sakit hati istri. Iya. Sakit hati. Mestinya kalau kita mendidik istri kita belanja yang ekonomis, ya kita juga yang harus jadi contoh. Iya. Jangan sampai kita pakai sepatu puluhan juta, istri kita seadanya. Oh. Dan ingat, harga diri kita juga kan ada sama istri. Iya benar. Perhiasan suami ya Pak Ya, Ustadz. iya. Ketika istri kita berpakaiannya bagus, bagus itu kan tidak identik mahal. Benar. Ya. Justru saya sering kagum kepada ibu-ibu yang kaya, mapan, tapi gaya hidupnya sederhana. Justru biasa menjadi orang teladan. Pak, apa tahu itu? Usaha suami, kayak enggak kentara. Tuh, bagus betul ya. Itu yang keren, sederhana. Pak Ustadz. Apa? Saya tahu itu didorong aja rumahnya itu sok kaya, padahal itu banyak kreditnya. Jadi gibah dong Pak Ya, Ustadz. kan banyak yang gitu. Iya, Jadi mencontoh orang, Iya. ketika Jadi dia teladan ya? mapan, dia jadi teladan. Iya. Agama memberikan keseimbangan. Iya. Ya, keseimbangan. Keseimbangan itu buang sifat borosmu meskipun kamu mampu, tapi ganti dengan sifat dermawan. Iya. Adil sama seimbang tuh jadi Mas Bayu. Adil sama seimbang baik di dunia maupun di akhirat. Boleh beli sepatu mahal, jangan lupa kasih sedekah juga. Mas Bayu, Iya Pak Ustadz. terhadap istri yang hobi belanja. Gimana tuh ngingetinnya? Sekarang kan makin sulit ini istri dikontrol. Iya, maunya datang ke handphone. Sebab belanja online, Mas. Benar. Iya. Biar sambel dia beli online juga, Iya, jadi malas kan. benar. Jadi malas perempuan kita sekarang. Telepon suaminya, "Bang, mau makan apa?" Senanglah kita. Istri saya mau masak-masak ternyata. Datang ojek online. Oh, makanan online semua. Apa dosa? Kalau suaminya mengikhlaskan tidak. Tapi ketika suaminya sudah merasa terbebani, maka demi Allah, kata Nabi, ada 4 perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Auzubillah min zalik. Bukan masuk neraka, bahan bakar api neraka. Dia menjadi bahan bakar. Astagfirullah. Yang pertama. Siapa? 1, yang tidak sholat. 2, yang mempertontonkan auratnya. 3, yang suka membebani suaminya melebihi kemampuannya. Orang Bugis bilang, ajak musurut to ilakem sikuna. Jangan kau suruh gigit suamimu sikunya. Coba Mas Bayu gigit siku.
Salah, sukutnya Mas Bayu sendiri. Susah, Nah, coba Bang. coba bisa, gigit. Pak Ustaz. Nggak mungkin. Oh. Nah, itu yang disebut jangan membebani suamimu melebihi kemampuannya. Ya. Kalau suamimu gajinya 10 juta, gaya hidupmu jangan 11 juta. Yang keempat adalah istri yang tidak menaati suaminya. Jadi soal suami kepada perempuan ada dua. Ini tadi kan sholat, Nggak sholat, menutup aurat, kemudian melebihi kemampuan suami. Yang keempat, kemudian tidak menaati dan kalau dia marah sama suaminya memaki-maki, maki-maki suami. menghina, iya. Itu bahan bakar neraka, Pak Ustaz. Iya. Astagfirullahaladzim. Istri marah dan kecewa kepada suami, boleh. Misalnya istrinya marah kepada suaminya, saya tidak sangka bang, kamu kecewa, manu bang, mengecewakan, saya kecewa, mempermalukan keluarga saya, Itu boleh. Tapi ketika menghina, bahan bakar. Astagfirullah. Yang anehnya bertengkar, tiap hari hampir tiap jam bertengkar, hamil lagi. Ya.